Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardiah dengan NIM 21129003. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi keuangan. Administrasi keuangan merupakan proses pengelolaan, proses pengaturan terkait segala hal yang melibatkan anggaran, kegiatan yang pada akhirnya berhubungan pada keuangan, mulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan, hingga kepentingan bersama. Terdapat beberapa tujuan dari administrasi keuangan. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, di mana efektivitas ini berkaitan dengan pencapaian tujuan dan efisien ini berkaitan dengan waktu. Jadi, dengan dikelola dengan sedemikian rupa tersebut, maka diharapkan tujuan pendidikan, tujuan program membutuhkan uang itu dapat tercapai. Semua dikelola dan didesain dengan sedemikian rupa dan pencapaian dari sisi waktu bisa diperpendek. Sehingga, anggaran yang seharusnya kalau tidak dikelola bisa lebih banyak pengeluarannya. Nah, sekarang kita bisa pepet sehingga bisa lebih efektif dan efisien penggunaannya dan lebih ekonomis. Tapi kualitasnya tidak menjadi nomor 2. Nah, di sini artinya program terlaksana tapi tetap efektif dan efisien, dan rancangannya tadi bisa diminimalisir dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pengeluarannya menjadi lebih besar. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, yang artinya ada kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan. Nah, konteks ini bentuk pertanggungjawaban adalah bahwa sekecil apapun pengeluaran itu harus ada bukti-bukti yang jelas bahwa itu dikeluarkan memang untuk sebuah kegiatan yaitu kepentingan sekolah atau lembaga. Nah, transparansi ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi berbagai macam pandangan atau pikiran-pikiran negatif dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Nah, yang ketiga yaitu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah. Selanjutnya itu ada beberapa proses administrasi keuangan sekolah atau pendidikan, di mana terdapat 3 langkah proses, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan berarti sangat detail selama 1 tahun keuangan sekolah atau perguruan tinggi, di mana dimanfaatkan untuk apa, kegiatan apa, program apa, pembelian apa, yang sudah tercantum pada UUD, aturan mainnya. Tidak bisa serta-merta untuk bertindak. Jadi, kalau direncanakan secara matang dan mengikuti prosedur yang ada, tatanan dan aturan yang ditetapkan oleh negara, maka akan bisa digunakan secara tepat memang untuk kepentingan sekolah, lembaga, dan banyak orang yang di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada pertanggungjawaban yang jelas, bukan hanya omongan tapi ada bukti-bukti bahwa pengeluaran itu telah terjadi untuk kepentingan dan keperluan apa dan bagaimananya. Nah, untuk sumber daya manusia dan material yang berimplementasi pada program-program pendidikan, perlu ada penentuan yang jelas. Pada tahap ini mestinya ada gambaran yang akurat mulai dari jumlah pegawai dan kejelasan dari segala hal. Nah, terkait dengan perencanaan atau penyusunan, yaitu yang pertama ada penyusunan RAPBS yang bersifat transparan, terbuka, dan menyangkut hal yang berhubungan dengan keuangan sekolah yang berlangsung selama 1 tahun pembelajaran. Nah, di sini harus aspiratif, yang artinya memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak dan kepentingan. Selanjutnya bersifat partisipatif, yang artinya melibatkan semua yang berkepentingan di sekolah dalam proses pengambilan kebijakan, dalam proses pembuatan dan penyusunan anggaran sekolah. Nah, yang ketiga bersifat akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan, bersifat terbuka sehingga adanya saling kepercayaan muncul dari semua pihak. Nah, perencanaan ini biasanya dilakukan di awal tahun ajaran. Artinya, di awal tahun pembelajaran ini kepala sekolah akan menyusun yang namanya RAPBS, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Nah, pada dasarnya RAPBS ini memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah selama 1 tahun ke depan. Jadi, yang akan dibiayai oleh anggaran RAPBS ini sudah dalam bentuk program-program selama 1 tahun ke depan bersama pengambil kebijakan. Nah, yang kedua yaitu penggunaan. Mudah-mudahan jika dilaksanakan maka pertanggungjawaban akan terjadi dan kita akan bisa mengantisipasi tujuan dari administrasi keuangan tadi, yaitu mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan atau anggaran sekolah atau perguruan tinggi. Nah, dalam administrasi keuangan ini harus ada pemisahan yang jelas, yaitu pemisahan tugas. Jadi tidak semua dilakukan oleh satu orang.
seperti acuannya menurut undang-undang, dinyatakan secara tepat dan jelas bahwa mereka ada pemisah tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan keuangan sekolah serta dalam penataan anggaran keuangan pendidikan. Nah, ada 3 pemisahan tugas dalam administrasi keuangan. Yang pertama, petugasnya tersebut disebut otorisator, adalah pejabat yang diberikan wewenang yaitu mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan pengeluaran keuangan. Nah, di sini otorisator ini biasanya disebut pejabat tinggi. Jika di sekolah itu seperti pejabat sekolah dan di perguruan tinggi itu seperti rektor. Nah, yang kedua itu ordonator, yaitu pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan pengujian, yaitu menguji seberapa tingkat kemampuan lembaga tersebut dalam memiliki anggaran yang pada akhirnya keluarnya perintah untuk mendapatkan anggaran atau dana. Nah, yang ketiga yaitu bendahara, yakni pejabat yang diberikan wewenang yang melakukan penerimaan atau pengeluaran uang ataupun surat-surat berharga atas dasar pertimbangan ketersediaan anggaran di lembaga tersebut. Tujuan tersebut dipisah tugas-tugasnya tadi adalah sebagai bentuk strategi yang dijalankan negara untuk mengantisipasi penyelewengan anggaran keuangan di lembaga seperti di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Nah, dalam menjalankan tugas-tugas ini diperlukan orang-orang yang potensial dan memiliki idealisme yang luar biasa. Nah, bagaimana cara untuk mengantisipasi penyelewengan tersebut? Yang pertama, terkait dengan bendahara, seharusnya orang yang memegang kas atau pembukuan itu harus dipisah. Setelah uang diterima, itu harus dibuktikan dan ditulis dengan mata anggaran masing-masing. Dan penggunaan keuangan lembaga sekecil apapun harus ada bukti tertulis atau dokumen minimal berbentuk kwitansi. Nah, yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Itu adalah bentuk penggunaan keuangan lembaga selama 1 tahun. Anggaran harus dipertanggungjawabkan oleh pimpinan tertinggi seperti kepala sekolah atau rektor. Pertanggungjawaban dapat disampaikan kepada pemimpin atau pimpinan dan sumber pemberian dana maupun kepada personal sekolah untuk dapat diketahui secara bersama. Proses pertanggungjawaban keuangan di pihak sekolah yaitu dengan membuat SPJ per 3 bulan, pengeluaran, dana, dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah setiap 3 bulan dengan ditandatangani oleh Kepsek, bendahara, dan ketua komite sekolah. Nah, baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.